kondisi itulah yang membuat Megawati Hangistri Pertiwi akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bermain bersama Red Spark di Liga Voli Korea Selatan, tapi dirinya itu memilih untuk berdekatan dengan ibunya, untuk merawat ibunya, syukur-syukur nanti insya Allah sampai ibunya itu sembuh seperti sedia kala. Yuk, Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Makasih ya yang sudah subscribe di channel YouTube ini. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Yang mau ngasih masukan, ngasih kritikan, boleh banget. Santai aja, yang penting volley Indonesia. Nggak gini-gini aja. Yang penting volley Indonesia semakin maju. Oke, kita bahas tentang Megawati Hangistri Pertiwi. Karena ini ada kabar yang bisa dikatakan buruk, tapi di sisi lain, ini juga bisa dikatakan kabar yang sangat baik mengenai masa depan Megawati Hangistri Pertiwi. Mungkin teman-teman sudah mengetahui atau sudah membaca berbagai pemberitaan dari berbagai media yang menyebutkan bahwa Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron akhirnya memutuskan untuk tidak lagi membela Red Spark di Liga Bola Voli Korea Selatan atau V-League tahun 2025 ini. Keputusan yang diambil oleh Megawati Hangistri Pertiwi tentu saja sangat beralasan kuat karena ya teman-teman bisa membacanya. Ini akan saya tampilkan cuplikan atau tayangan dari pemberitaan di media Korea Selatan yaitu Never mengenai keputusan yang diambil oleh Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron. Jadi Megawati Hangistri Pertiwi itu akhirnya menolak perpanjangan kontrak dari manajemen Red Spark karena dirinya itu akan merawat atau ingin merawat ibunya yang saat ini sedang sakit. Tentu saja ini merupakan hal yang patut kita apresiasi, harus kita puji karena apa? Megawati Hangistri Pertiwi itu rela untuk mengorbankan karirnya sebagai pemain voli profesional hanya untuk merawat ibunya yang saat ini memang sedang terbaring sakit. Dan hal ini tentu saja sekali lagi harus kita apresiasi karena orang tua Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu kan hanya tinggal satu, yaitu ibunya. Sedangkan untuk ayah Megawati Hangistri Pertiwi itu kan sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Dan kondisi itulah yang membuat Megawati Hangistri Pertiwi akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bermain bersama Red Spark di Liga Voli Korea Selatan, tapi dirinya itu memilih untuk berdekatan dengan ibunya, untuk merawat ibunya, syukur-syukur nanti insya Allah sampai ibunya itu sembuh seperti sedia kala. Kalau teman-teman baca, khususnya dari Never, ini sudah ada penjelasan yang sangat dalam, penjelasan yang sangat detail mengenai usaha yang dilakukan oleh manajemen Red Spark untuk mengontrak atau untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada Megawati Hangistri Pertiwi. Tapi sekali lagi bahwa Mega itu lebih mementingkan ibunya daripada perpanjangan kontrak dari Red Spark. Hal itu sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai masa depan yang akan dijalani oleh Megawati Hangistri Pertiwi karena sebelumnya ada berbagai rumor yang menyebutkan bahwa Megawati itu akan memperpanjang kontrak bersama Red Spark atau bahkan dirinya itu bermain bersama tim lain di Liga Voli Korea Selatan, atau juga Megawati Hangistri Pertiwi itu sempat disebut dirinya itu sedang diincar oleh klub yang ada di Turki dan juga di Jepang. Ya, sekali lagi kita harus memberikan apresiasi karena Megawati itu kan mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Red Spark itu bukan tanpa alasan karena Megatron ini tampil sangat gacor selama dirinya itu membela Red Spark khususnya di musim ini, dan kita ketahui bahwa Red Spark itu berhasil melangkah atau melaju ke pertandingan final Liga Voli Korea Selatan meskipun Red Spark yang diperkuat oleh Megawati Hangistri Pertiwi kemudian oleh Vanca Bukilik itu gagal menjadi juara setelah mereka dikalahkan oleh Pink Spider dengan agregat 3-2. Ini akan saya tampilkan datanya mengenai performa atau permainan atau statistik yang didapatkan atau diperoleh oleh Megawati Hangistri Pertiwi sepanjang dirinya itu bermain bersama Red Spark di Liga Voli Korea Selatan pada musim ini. Jadi sepanjang musim ini Megawati Hangistri Pertiwi itu sudah 40 kali bermain atau membela Red Spark di Liga Voli Korea Selatan. Dan dirinya itu untuk set play-nya itu 161. Sementara itu untuk poinnya atau poin yang disumbangkan atau didonasikan atau diberikan oleh Megawati Hangistri Pertiwi untuk Red Spark sepanjang musim ini mencapai 1020. Dari angka atau dari statistik itu ternyata
sebanyak 917 poin diantaranya itu disumbangkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dari sisi attack, sementara itu 74 poin lainnya disumbangkan oleh Megatron dari sisi block, dan 29 poin lainnya diberikan atau didonasikan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dari sisi serve. Itu adalah catatan atau statistik overall yang dibukukan atau didapatkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi selama membela Redspark. Bagaimana kalau kita membedah atau membreakdown mengenai statistik atau perolehan angka yang didapatkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi hanya untuk musim reguler saja? Ternyata kita tetap harus memberikan acungan 2 jempol. Keren banget, karena apa? Megawati Hangistri Pertiwi ini menunjukkan performa yang sangat istimewa, yang sangat solid, dan sekali lagi Megatron itu membuktikan bahwa dirinya itu tidak kalah dengan pemain lainnya, sekaligus dirinya itu memberikan bukti bahwa Megawati Hangistri Pertiwi itu menjadi tulang punggung bagi Redspark hingga akhirnya melaju atau melangkah ke pertandingan final. Ini saya juga akan tampilkan datanya, ini dari situs Never mengenai perolehan poin atau statistik Megawati untuk musim reguler. Jadi untuk musim reguler saja, Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu sudah memberikan atau mendonasikan 802 poin secara keseluruhan untuk Redspark. Dengan jumlah 802 poin itu, Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu berada di posisi ketiga di dalam daftar top skor Liga Voli Korea Selatan untuk musim reguler. Sementara itu, untuk catatan yang lebih istimewa dari Megawati Hangistri Pertiwi itu terjadi atau ada di indikator, yaitu untuk attack success rate yang mencapai angka 48,06%. Dengan attack success rate yang persentasenya mencapai 48,06%, Megawati itu berada di posisi pertama. Selain itu, ini juga ada catatan lain yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa, bahwa Megawati Hangistri Pertiwi itu juga berada di posisi pertama untuk open success rate setelah persentasenya itu mencapai angka 42,82%. Selain itu, ini juga ada catatan yang nggak kaleng-kaleng, nggak kalah istimewa, karena Megawati Hangistri Pertiwi itu juga menempati posisi pertama untuk kategori average time difference success rate, karena persentasenya itu mencapai 66,67%. Cukup? Belum. Ternyata ada lagi catatan yang nggak kaleng-kaleng lagi, yang sangat istimewa lagi dari Megawati, karena Megatron itu berada di posisi pertama untuk kategori back row success rate, karena persentasenya itu mencapai 49,88%. Sementara itu, Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu berada di posisi kedua untuk kategori Quick Open Success Rate, karena persentasenya itu mencapai angka 53,61%. Dari statistik itu kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar Redspark itu akan sangat kesulitan untuk mencari pengganti yang sepadan baik untuk Megawati Hangistri Pertiwi, karena memang ya statistik dari Megawati Hangistri Pertiwi itu sudah berbicara dengan sendirinya. Dan sekali lagi bahwa Megawati Hangistri Pertiwi ketika sudah memutuskan untuk tidak lagi membela Redspark itu menimbulkan berbagai respon dari netizen yang ada di Korea Selatan, khususnya dari para penggemar Redspark. Ada banyak komentar dari para fans Redspark yang sangat menyesalkan karena mereka tidak akan bisa lagi untuk melihat penampilan Megawati Hangistri Pertiwi di V-League tahun 2025 ini. Selain itu juga ada banyak fans, khususnya para netizen yang ada di Korea Selatan, yang sangat berharap agar manajemen Redspark itu bisa mendatangkan pemain yang kualitasnya itu sepadan atau lebih baik lagi dibandingkan Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron, agar Redspark itu bisa untuk mengakhiri kutukan. Karena apa? Redspark itu kan sudah sangat lama tidak menjadi juara Liga Voli Korea Selatan. Terakhir kali Redspark itu menjadi juara V-League itu adalah tahun 2012 silam, dan tahun 2025 ini merupakan momen pertama bagi Redspark mereka berhasil melaju ke partai final setelah menunggu selama 13 tahun. Ya, semoga saja Redspark itu bisa untuk mendapatkan pengganti yang sepadan atau lebih baik daripada Megawati Hangistri Pertiwi untuk musim baru nanti. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai keputusan yang diambil oleh Megatron? Silahkan tulis di kolom komentar.
Kita doakan agar karir Megawati atau Megatron ini lebih baik lagi. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar timnas Indonesia itu mendapatkan prestasi, tidak hanya juara SEA Games, tapi juga berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.